Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas A15 ya. Kita jumpa lagi dalam pendidikan Pancasila, pertemuan yang kelima. Pada kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara ya, yaitu menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Pertama, konsep negara. Ada beberapa ahli tata negara ya yang menyatakan bahwa suatu negara itu setidaknya memiliki 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi suatu wilayah apabila ingin dikatakan sebagai suatu negara. Yaitu menurut Diponolo salah satunya ya. Ini suatu konsep yang mungkin sudah terkenal ya, yang sudah biasa kita dengar. Yaitu unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori ya, teritori. Nah, suatu negara harus mutlak ada wilayahnya ya. Harus mutlak ada tempatnya. Apabila tidak ada tempatnya, ya maka sulit apabila dikatakan sebuah negara. Nah, jadi pertama itu harus ada tempat ya. Walaupun mungkin bisa jadi hanya lautan ya. Nah, di sini apakah lautan? Hanya lautan saja mungkin bisa jadi ya. Hanya lautan saja yang menjadikan tempat bisa jadi itu sebagai suatu negara ya. Tapi ya bagaimana eksistensi dari penduduknya ya. Nah, yang kedua itu ada unsur manusia. Nah, ketika bicara masalah unsur manusia, maka tempat pun juga harus memenuhi. Berarti secara otomatis ya, secara otomatis ini tempat itu menjadi harus memenuhi syarat untuk keberlanjutan kehidupan manusia ya. Contoh misalkan kata dia, bagaimana jika hanya lautan? Apakah lautan tersebut bisa membuat manusia atau umatnya atau masyarakatnya ya bisa bertahan di tempat itu ya. Kalau hanya tempat saja tapi tidak ada orangnya ya, tidak ada manusianya ya, maka tidak akan bisa disebut sebagai suatu negara ya, tidak akan bisa disebut sebagai suatu negara karena tidak ada yang diatur ya. Bagaimana mungkin bisa menjadi suatu negara kalau rakyatnya tidak ada, yaitu bangsanya tidak ada. Lalu adanya organisasi. Nah, ini adanya suatu perkumpulan organisasi atau adanya suatu tata kerjasama atau tata pemerintahannya. Nah, ya, jadi ada wilayah, ada manusianya, ada cara-caranya, ya. Tapi kalau misalkan ada tempat, ada manusianya, tapi nggak ada cara-caranya, hanya sebagai kumpulan atau hanya sebagai orang-orang yang terpisah-pisah, itu juga tidak bisa dikatakan suatu negara. Nah, ketiga hal inilah yang dikatakan sebagai unsur konstitutif atau unsur hukum, ya, dari sisi hukumnya. Nah, yaitu secara hukum, ya, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara, ya, suatu wilayah, suatu tempat, ya, bisa dikatakan sebagai suatu negara apabila tadi ya, wilayah ada manusianya, ada orangnya, ya, lalu ada organisasinya, ada tata cara kerjasamanya, ya, ada tata cara pemerintahannya. Nah, itu unsur konstitutif. Lalu unsur deklaratif adalah unsur mengumumkan ya, dari perspektif tata negara unsur deklaratifnya ada 2, yaitu negara dalam keadaan diam, yaitu fokus pengajiannya terutama pada bentuk dan struktur negara, dan negara dalam keadaan bergerak, yaitu yang fokus pengkajiannya terutama mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Nah, pendekatan ini juga meliputi pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara ya. Nah, pertama ya, negara dalam keadaan diam maksudnya ini adalah mengenai struktur organisasi negara ya. Nah, pada struktur organisasi negara ini dia memang bersifat pasif ya, Karena berbicara mengenai struktur ya, struktur bentuk dan struktur organisasi ya. Nah, ini kalau yang bergerak ini mekanisme, artinya bergerak. Mekanisme itu ada suatu cara penyelenggaraan ya. Nah, adanya perjalanan dari lembaga-lembaga negara ya.
Nah, ini adalah konsep negara ya. Lalu pengertian negara ya. Aristoteles mengatakan bahwa negara ialah perkumpulan atau persekutuan atau ya perkumpulan ya dari kata lain persekutuan ya, dari keluarga-keluarga ya, dari desa ya, guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Nah, Aristoteles mengatakan bahwa negara atau polis itu sebenarnya kebijaksanaan ya. Artinya itu ada perundang-undangan, ada suatu peraturan ya. Jadi ada keluarga-keluarga ya, ada desa-desa yang mana mereka saling berkumpul ya dalam satu kebijaksanaan tertentu. Nah, mereka ini berkumpul untuk mendapatkan hidup yang sebaik-baiknya ya. Itu menurut Aristoteles ya. Lalu Jean Bodin. Nah, Jean Bodin mengatakan bahwa negara itu suatu perkumpulan, persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kas yang berdaulat. Nah, berarti ini apa nih? Adanya akal, maksudnya apa? Adanya itu kebijaksanaan, ya. Adanya suatu peraturan, ya maksudnya ya. Nah, dia ada suatu peraturan yang bisa menaungi, ya. Nah, artinya berdaulat itu memiliki kekuasaan, ya, bisa mengatur, ya. Ada keluarga-keluarga yang dengan berbagai macam kepentingan yang dipimpin oleh akal. Dipimpin itu maksudnya ada lembaga atau perseorangan yang memberikan kebijaksanaan ya, yang memiliki daulat. Daulat itu kekuasaan ya, kekuasaan yang bisa mengatur semuanya ya, menurut Jean Bodin. Lalu menurut Hugo de Groot ya, atau Grotius ya, negara merupakan suatu persekutuan atau perkumpulan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Ya. Ini menurut Hugo de Grotius ya, bahwa ini kumpulan sebenarnya maksudnya mereka benar-benar berkumpul ya, orang yang merdeka, artinya bukan di bawah jajahan ya. Mereka memang sudah merdeka. Nah, untuk memperoleh perlindungan hukum ya, memperoleh perlindungan hukum. Nah, jadi tujuannya itu adalah adanya perlindungan hukum ya kepada perkumpulan orang-orang yang merdeka tersebut ya. Itulah negara. Ini saya ambil 3 ya, sebenarnya ada banyak, ada beberapa, tapi saya ambil 3 saja. Teman-teman mungkin bisa cari sendiri ya untuk tokoh atau ahli yang lainnya ya. Nah, adapun tujuan negara ya. Tujuan negara itu ada beberapa aspek ya. Ada yang mengatakan negara itu sebagai despot, yaitu sebagai tuan rumah. Artinya negara itu dia tidak berapa apa-apa gitu ya. Dia hanya ada saja gitu. Yang namanya tuan rumah itu kan ya sebagai tamu. Tuan rumah itu ya dia hanya tuan rumah ya. Bukan tamu ya, salah ya. Tuan rumah itu ya dia hanya melayani saja ya. Hanya melayani saja ya. Tuan rumah itu hanya melayani saja. Perlu apa negara kasih, perlu apa negara kasih ya. Nah, ini bukan seperti itu juga ya. Nah, dan juga bukan absolutis atau absolut atau sewenang-wenang. Nah, artinya ini sebaliknya ya. Kalau tuan rumah itu kan melayani. Nah, kalau absolut itu sebaliknya ya. Rakyatnya harus tunduk ya. Rakyatnya harus tunduk. Nah, Indonesia ini negara yang berbentuk republik ya, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, memiliki unsur kedua-duanya ya. Ya, terkadang negara memang harus sewenang-wenang, terkadang ya. Ada waktunya sewenang-wenang terhadap apa? Terhadap suatu peraturan yang bersifat menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Nah, di sini negara harus bisa mengatur rakyatnya sebaik-baiknya ya. Nah, negara juga harus bisa despot atau sebagai tuan rumah yang melayani rakyatnya ya. Ketika rakyatnya ada memiliki keperluan, rakyatnya diberikan oleh negara ya. Nah, itu ya. Jadi bukanlah salah satunya, melainkan harus dua-duanya. Dan inilah yang termaktub dalam Pancasila ya dan Undang-Undang Dasar 1945 ya.
Itu maksud tujuan negara. Lalu ya, sebagaimana tadi ya dikatakan bahwa Indonesia itu adalah negara republik yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1845. Ini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kedaulatan berada di tangan rakyat. Di satu sisi negara itu adalah despot ya. Nah, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu adalah adanya absolut, ya. Adanya sesuatu yang kekuatan yang dapat mengatur semuanya. Nah, berarti kedua-duanya ada, ya. Berarti kedua-duanya ada. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, ya, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis, ya. Nah, artinya demokrasi konstitusional, jadi ada konstitusi yang mengatur, ya. Nah, bukan hanya yang diserahkan sepenuhnya pada rakyat, ya. Nah, kalau yang sepenuhnya hanya pada rakyat itu adalah negara-negara komunis, ya. Lalu di sisi lain pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum artinya semuanya itu harus ada hukum, ada hukum yang mengatur, ya. Ada hukum yang mengatur. Jadi tidak boleh berlaku sewenang-wenang, ya, tidak boleh berlaku seenaknya saja, ya. Ada hukum yang mengatur itu semua. Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang menurut pribadi masing-masing, ya, tidak diperbolehkan seperti itu, ya. Kita ini ada hukumnya, ya. Nah, lalu prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmorjo, ya, bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara, ya. Apabila dipelajari secara seksama oleh tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal, sebagaimana dikembangkan oleh Carl Schmitt, ya, yaitu Democratism Restart, yaitu negara modern yang ideal, ya, karena memiliki ketiga-tiganya, ya, memiliki Pancasila, hukum nasional, dan ada tujuan negara. Ini adalah konsep negara yang modern dan ideal, ya. Lalu tujuan negara setelah kita belajar tadi secara lebih teoritisnya lagi, ya. Nah, ini ada beberapa tujuan negara, ya, berdasarkan pembahasan tadi. Maka tujuan negara itu pertama adalah adanya kemerdekaan, ya. Adanya suatu negara itu merupakan tujuannya adalah untuk merdeka, ya, untuk melakukan kebebasan dalam berperilaku, ya. Itu pun juga harus ada konstitusi yang mengatur, harus ada peraturan yang mengatur, harus ada undang-undang yang mengatur, ya. Nah, merdeka dalam artian dalam melaksanakan kegiatannya, ya, tapi juga dalam skup undang-undang, ya. Lalu adanya kekuatan, kekuasaan, kebesaran, keagungan sebagai tujuan negara, ya. Nah, adanya kekuatan pada negara tersebut, ya. Jadi tujuannya itu juga harus memiliki kekuatan. Nah, dan juga harus memiliki kepastian hidup, ya. Dengan tujuan negara ini, ya, maka hidup ini, ya, harus ada kepastian, harus ada perlindungan, ya, dan adanya ketertiban, adanya keteraturan, ya. Nah, lalu keadilan sebagai tujuan negara, ya, keadilan sebagai tujuan negara. Nah, keadilan sebagai tujuan negara itu merupakan suatu hak mutlak, ya, mutlak yang harus ada pada suatu negara, ya. Lalu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Nah, ini kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara, ya. Nah, dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini, nah, ini ada beberapa aliran, ya, yang ingin menyatakan bahwa dia yang bisa mencapai hal tersebut, ya. Yaitu yang pertama ini aliran liberal individualis. Nah, ini adalah negara-negara barat, ya, yang menganut aliran liberal individualis. Nah, aliran ini berpandangan bahwa
rakyat itu bisa sejahtera dan bisa bahagia ketika diserahkan ya pada masing-masing individunya ya. Biarkan saja ya individu itu mereka berbuat ya, mereka bertindak ya, nanti mereka akan sejahtera dengan sendirinya. Ketika mereka masing-masing sudah sejahtera, maka negara akan sejahtera ya. Nah, dia mengatakan bahwa harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Artinya persaingan bebas tadi ya, masing-masing individu itu diserahkan masing-masing ya, terserah mau berbuat apa ya. Nanti ketika kalian sejahtera masing-masing secara individu, maka negara akan jadi sejahtera dengan sendirinya. Lalu ada lagi aliran kolektivitas atau sosialis. Nah, ini adalah aliran-aliran negara-negara didominasi oleh negara-negara timur ya. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan bahagian manusia yang dapat diwujudkan dengan dipimpin oleh pemimpinnya atau misalnya apa ya? Mungkin bahasanya kalau kita mungkin presidennya ya. Nah, jadi pemimpin inilah yang mengatur semuanya sampai rakyat ini sejahtera. Nah, pemimpin memerintahkan A, rakyatnya harus melakukan A karena yang dianggap memiliki pengetahuan, yang kelebihan, kekuasaan itu adalah pemimpinnya ya. Nah, jadi semua itu atas dasar tanggung jawab pemimpin ya. Lalu yang ketiga adalah aliran campuran. Nah, aliran campuran inilah yang sebenarnya ada di muka bumi ini ya. Nah, aliran liberal individualis maupun aliran kolektivis ya. Nah, ini sebenarnya yang ada ini adalah perpaduan keduanya, hanya saja mungkin ya presentasi dominasi dari salah satunya ya. Misalkan kalau negara-negara seperti Soviet, Cina, nah itu mungkin dia kolektivisnya atau sosialisnya mungkin dia lebih besar. Misalkan dia taruhlah 70% ya, 70%-nya dia alirannya kolektivis dan 30%-nya alirannya individualis ya. Karena kalau kita lihat Cina atau Rusia atau Soviet dulu ya, tidak walaupun mereka itu sosialis, masih adanya peran rakyatnya ya. Bahkan salah satu keruntuhan Soviet itu ya, karena dia terlalu sosialis dulu ya. Jadi tidak adanya penghargaan pada individu membuat orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan dari sisi modal, sisi kecerdasan yang menjadi tidak termotivasi ya untuk berkembang karena mereka disamakan semua gitu ya. Mereka disamakan semua. Nah, itu aliran kolektivis atau sosialis ya. Sehingga masih dibutuhkan adanya sedikit aliran liberal individualis ya pada negara tersebut ya. Begitu pula sebaliknya ya di Amerika ya yang mencap sebagai negara paling liberal, negara yang paling bebas ya, bahwa mereka juga sebenarnya ada juga sosialisnya ya, ada juga kepemimpinannya. Contoh misalkan ya, ketika di sekitar tahun-tahun 80-90 ya, ketika Jepang ya mulai melakukan invasi teknologi ya, yaitu berupa kendaraan bermotor masuk ke dalam negara-negara barat ya, terutama kendaraan roda 2 ya, motor-motor Jepang ya masuk ke dalam Amerika ya. Motor Harley Davidson itu sempat mengalami keguncangan dan bahkan hampir kolaps bisa dikatakan ya di saat itu ya. Nah, apabila Amerika itu benar-benar negara liberal individualis 100% ya, maka dia seharusnya tidak melakukan proteksi terhadap motor Harley Davidson. Nah, yang terjadi adalah ya Amerika pada saat itu melakukan proteksi ya, yaitu menyetop pemasukan motor-motor dari negara Jepang ya masuk ke dalam Amerika. Sampai penyetopan itu dilakukan sampai Harley Davidson ini bisa melakukan berbagai macam revisi-revisi bahasanya ya, renovasi-renovasi yang bisa membuat dia bersaing dengan motor-motor dari negara Jepang atau mobil-mobil dari negara Jepang ya. Nah, artinya tidak ada satu negara pun yang benar-benar menjalankan aliran liberalis, individualis maupun ya aliran kolektivis atau sosialis ya. Masing-masing itu mereka menjalankan kedua-duanya, hanya saja mungkin dominasinya ya. Hanya saja mungkin dominannya itu yang kemana ya. Dominannya itu yang kemana. Pasti dua-duanya masih dibutuhkan ya.
Nah, menelusuri konsep dan urgensi dasar Pancasila. Nah, secara etimologis, istilah dasar negara. Nah, dasar negara itu apa sih? Identik dengan istilah ground norm, ya. Nah, mungkin kalau kita sering dengar ground floor, ya, itu lantai dasar, ya. Nah, ini ground norm, yaitu norma dasar atau lex-city, ya, cita hukum, atau stat-city, ya, cita negara, dan filosofis ground slack, ya, dasar filsafat negara. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan di berbagai macam negara, ya, dengan berbagai macam kosakata bahasa asing. Nah, ini menunjukkan bahwa dasar negara itu bersifat universal. Setiap negara pasti ada, ya, pasti ada. Nah, dia bersifat universal dalam artian bahwa setiap negara itu memiliki dasar negara, ya. Nah, secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, ketika ingin melakukan sebuah pembuatan hukum, ya, dalam membuat sebuah hukum, maka dia harus melihat, ya, dasar negaranya. Nah, kalau kita Indonesia, yaitu Pancasila, melihat apakah sudah sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, melihat apakah sudah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga harus melihat pada apakah sudah sesuai dengan persatuan Indonesia, ya, dan harus melihat juga apakah sudah sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga harus melihat apakah hukum ini yang akan dibuat ini sudah sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, ini artinya dasar dari sumber hukum negara, ya, dasar dari segala dasar, ya. Nah, secara teoritis, ya, istilah dasar negara mengacu pada pendapat Hans Kelsen yang disebut dengan basic norm atau ground norm, ya, yaitu norma dasar merupakan norma yang tertinggi yang mendasari kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah, ya. Hatta Mimi, ya, dalam bukunya Hatta Mimi dalam Usman dan Alfian tahun 1993 halaman 74, ya. Hans Nawiewski menjelaskan bahwa dalam suatu negara merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar, ya. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut Stats Fundamental Norm, ya, yang untuk Indonesia berupa Pancasila, ya. Nah, ini dalam perkataannya Rianto dalam pimpinan MPR dan tim kerjasama sosialisasi MPR periode 2009 sampai dengan 2014, ya. Nah, ini pada tahun 2013, ya, halaman 93 sampai 94, ya. Nah, ini mengenai norma dasar, ya. Nah, prinsip bahwa norma hukum itu, nah, jadi dari pembahasan tadi, ya, dapat kita ketahui bahwa prinsip norma hukum tadi itu berarti berlapis-lapis, kan? Karena yang ini harus mengacu pada yang ini, yang ini harus mengacu pada yang ini, yang ini harus mengacu pada yang ini, dan sampai akhirnya yang tertinggi, ya. Nah, ini ada dalam Undang-Undang Dasar nomor Undang-Undang, ya, maaf, termanifestasikan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, ini mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, ya. Nah, yang pertama, nah, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Nah, lalu di mana Pancasila? Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Sehingga yang disebut istilahnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saja, ya. Nah, lalu di bawah itu ketetapan MPR, ya, ketetapan MPR ya harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Nah, lalu di bawah ketetapan MPR ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah, ini, ya. Nah, jadi undang-undang ini harus mengacu pada ketetapan MPR. Nah, di bawah ketetapan Undang-Undang Peraturan Pemerintah, ya, harus di bawahnya ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah harus mengikuti undang-undang
atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya. Nah, lalu di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden, ya. Nah, di bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi dan di bawahnya lagi ada peraturan daerah kabupaten kota. Nah, artinya ya yang terbawah ini dia harus mengikuti yang ke atas, ya. Nah, jadi harus terus mengikuti, ya. Yang jadi sumber segala sumber itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, yang di mana di dalamnya ada Pancasila dan juga ada batang tubuh, ya, ada pembukaan dan juga ada batang tubuh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Nah, inilah mengenai tingkatan undang-undang, ya, Undang-Undang Dasar negara, ya, di negara kita. Ya, pembahasan kita mungkin pada pertemuan yang kelima ini saya cukupkan, ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, kelas A15, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.